Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Warung Gaib Channel. Warung Gaib adalah marketplace pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempertemukan penjual, pembeli, penggemar, dan kolektor produk antik dan spiritual. Untuk aplikasinya sudah bisa teman-teman download di App Store maupun di Play Store, sudah bisa digunakan juga untuk bertransaksi. Warung Gaib berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman bertransaksi yang aman dan nyaman dalam satu genggaman tangan. Warung Gaib juga mengupayakan agar produk-produk yang mungkin sudah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu untuk dapat tetap eksis hingga saat ini hingga kedepannya dengan memanfaatkan teknologi terkini. Kami di sini di Warung Gaib memanggil teman-teman penjual, pembeli, seluruh pengguna aplikasi dengan sebutan panggilan sayang warga. Nah, saat ini kita kedatangan salah satu warga, seorang motivator gila yang berkecimpung di dunia spiritual ya. Siap. Dengan Jun, terima kasih ya, udah bersedia datang. Warung Gaib. Wah, saya sebelum mengundang saya coba baca-baca dulu profil Jun. Wah, luar biasa terkesima ya. Sebenarnya saya penasaran, Siap. gimana sih yang bisa mengantar Jun akhirnya motivator kan banyak ya, tapi akhirnya kenapa milih ke hipnotis, hipnoterapi, spiritual tuh gimana sih perjalanannya? Karena banyak orang di luar sana itu kan bilang, oh kalau profesi ini hanya omong kosong gitu kan, omong kosong yang ya itu omong kosong yang kosong gitu. Tapi ternyata saya mempunyai pola itu omong kosong jadi isi, isi masuk ke dalam hati dan setelah hatinya tersentuh bisa jadi rezeki. Mantap. Terus gimana maksudnya awal pertemuan dengan dunia hipnotis, hipnoterapi maksudnya bisa sampai memahami kemudian merasa bahwa ini bisa membantu orang lain loh. Betul. Itu gimana ceritanya? Ini awalnya Mas Angga benar-benar dari pengalaman pribadi gitu kan, karena memang saya dulu lahir dalam kekurangan fisik. Mungkin bagi kawan-kawan sekalian atau warga yang sedang menyaksikan juga, karena saya memang dulu lahir dari kekurangan, maka sering dibully otomatis. Kekurangan seperti apa bisa diceritakan? Kekurangan fisik. Oke. Kekurangan fisik dari mata kan saya kan udah memiliki kekurangan. Terus dulu saya gagal gitu, culun lah. Gitu. Terus akhirnya bisa jadi motivator. Akhirnya pada waktu itu saya mikir, ada nggak sih suatu cara, suatu ilmu yang memang bisa orang lain itu nurut, orang lain itu terpengaruh dan sebagainya. Nah pada waktu itu tertariknya dengan dendam awalnya. Cuma pada sekitar tahun 90 2000 itu belum ada yang membuka gendam seperti itu. Gendam itu seperti apa sih Mas? Gendam sebenarnya adalah ilmu spiritual Indonesia sebenarnya ya, berasal dari pewayangan, asal katanya dari Gundam, adalah ilmu pemikat tingkat tinggi. Oh gitu, itu arti dasar dari gendam. Betul, karena memang gendam ini dulu memang digunakan oleh para sesepuh kita, dulu juga digunakan para pendekar, mungkin ada sering lihat di TV yang ada pendekar-pendekar nih Mas. Nah terus lanjut ke ternyata itu juga sama pejuang-pejuang kita. Nah itu juga dipakai gitu. Nah ternyata pergeseran dari sana ke modern ini sudah masuk ke profesi sebagai penunjang profesional dalam berbagai profesi. Terus maksudnya ketika dulu Jun merasa ada kekurangan, dibully, maksudnya bersentuhan dengan gendam itu adalah mengobati diri sendiri dulu, mengatasi kekurangan diri itu dengan gendam atau gimana dulu itu? Dulu ya karena memang wah saya kok dibully mulu ya, saya pengen orang itu diem nggak ngatain saya. Bukan mengobati diri, justru ingin seperti itu. Awalnya kayak ingin meng-counter gitu ya? Jadi pengen buat pertahanan dulu agar tidak diganggu dan sebagainya. Ternyata saya pertemuan awalnya memang di dunia hipnotis karena memang Indonesia menggunakannya kepada hipnotis untuk yang halayak umum gitu. Lalu hipnoterapi. Nah pada saat ini gendam ini juga belum ada yang membawa ke ranah secara profesional. Makanya saya bangun ini sekitar tahun 2008 itu sudah saya bangun pelan-pelan menjadi gendam bisnis namanya. Seperti itu. Jadi untuk digunakan untuk para profesional dalam bidangnya masing-masing. Untuk belajarnya sendiri, Jun bisa belajar hipnotis, hipnoterapi, bisa mengajarkan orang begini loh cara mempengaruhi itu gimana sih? Nah, belajar kursus otodidak? Sebenarnya awalnya dulu ngebeli buku gitu ya, beli buku, habis selesai ibadah, habis selesai sembahyang itu melihat ada buku yang berdasarkan gendam tapi di Indonesia? Ya Indonesia itu hanya mantra-mantra saja, tidak ada teknik. Nah setelah itu dulu waktu masih sekolah kuliah mulailah pengembaraan batin. Pengembaraan batin belajar kepada guru-guru tradisional, kepada modern dan sebagainya. Nah akhirnya
karena ketidakpuasan dan saya tipikalnya kritis untuk mencari tahu, akhirnya saya mencari seorang spesialis-spesialis tertentu, misalnya dari spesialis psikologi, kedokteran, fisiologi, astronomi dan sebagainya, dipadukanlah menjadi satu kesatuan. Gitu. Dan sekarang fokusnya ke bisnis atau orang per orang yang mengalami ya masalah pribadi kayak untuk dibully gitu juga bisa Iya, bisa. Itu karena nanti setelah belajar daripada dendam bisnis atau nanti memiliki bukunya itu, kita bisa tahu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya saya selalu menyebut ketika belajar dendam bisnis kepada saya khususnya, dijamin marah, dijamin kecewa Mas Angga. Orang datang pengen solusi ini pasti dijamin sangat marah, sangat kecewa. Gimana? Marahnya ini ketika sudah mempelajari dendam bisnis itu, loh ternyata orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat yang keluarga justru ternyata selama ini memanfaatkan kita. Makanya mereka marah. Oh, karena sudah mempelajari polanya. Oh, ternyata selama ini saya digendam, saya dipercaya. Nah, kecewanya adalah kenapa saya nggak belajar dari dulu. terus lanjut, kemudian akhirnya gimana? Maksudnya yang saya penasaran, orang itu gimana? Maksudnya setelah dia ternyata selama ini dibully, setelah ketemu Ajun, diberikan solusi, apa sih yang dia rasakan? Perubahan diri yang pertama adalah mengubah dirinya dulu. Artinya mengubah dirinya, kekuatan dirinya yang tidak pede jadi pede, atau bahkan saya menyebutnya saya tuh banyak kekurangan. Mohon maaf, ada yang banyak sekali alumni saya yang memang kekurangan di mata atau di suara gitu kan, dari lahirnya seperti itu Mas Angga. Tetapi saya selalu bilang, jadikan kelemahanmu menjadi kekuatan terbesarmu. Justru mohon maaf, dengan kekurangan fisik mereka menjadi penghipnotis, hipnoterapi, pengendam yang luar biasa, yang hebat. Nah, kalau yang kekurangan di mata tuh kayak gimana sih? Maksudnya kok saya paham? Iya, karena kan misalnya contoh dari teknik dendam, salah satunya ada teknik tatapan mata. Ya, tapi ada yang nanya, mohon maaf, mata saya kurang sinkron nih, ada kekurangan fisik dari lahir. Nah, ternyata dia memanfaatkan itu untuk menjadi kekuatannya. Atau bahkan orang yang terbata-bata, ya dia kadang-kadang ke temennya itu dia nggak pernah bayar, diparkir terus karena terbata-bata gitu. Padahal kalau kita lihat secara umum, ini orang ini gagah misalkan seperti itu. Tapi dengan kekurangannya dia menjadi kelebihannya dia. Seperti itu Mas Ari. Terus kemudian yang yang Ajun tawarkan itu apa sih, maksudnya yang melalui warung gaib ini? Apa aja sih yang bisa solusi akan hal apa saja sih? Nah, di warung gaib ini yang ada itu, ini adalah revolusioner. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang ada ini dipadukan menjadi sebuah buku. Nah, sebuah buku ini bukan buku yang terlalu capek bacanya. Ini buku benar-benar teknikal. Ya, ini ada apa aja di buku nih? Nah, ini kalau yang ini ada yang closing. Closing itu apa? Kalau closing itu? Closing berkali-kali ini menggunakan konsep bagaimana kita memanfaatkan emosionalnya orang sehingga dia terus membeli lagi. Ketagihan. Sales seperti ini ya? Ya, betul. Closing ini bisa dalam untuk produk, untuk jasa, bahkan untuk nanti kalau karyawan yang ingin meningkatkan dia meningkatkan karirnya dan segala macam, dia bisa menjual idenya atau promosi. Kemudian kalau yang ini ada namanya daya batin magnet uang. Daya batin magnet uang ini adalah bagaimana menimbulkan kekuatan daya batin di dalam diri kita, sehingga gini, setiap orang atau siapapun yang ketemu kita kayaknya pengen ngasih rezeki deh. Senang deh. Contoh yang paling gampang deh Mas Angga, kalau misalnya Mas Angga ada teman ke luar negeri, pasti selalu ingat Mas Angga ngasih oleh-oleh. Dengan bagaimana, betul, bagaimana nanti daya batin ketika ada proyek itu diingatnya kita mulu. Seperti itu. Oke. Kalau yang ini karakter anak. Karakter anak ini adalah salah satu bagaimana dari ilmunya orang tua cerdas memahami anak ini ada beberapa jenis ternyata. Ya kan, ada yang memang aktif, ada yang memang dia pendiam, ada yang memang dia banyak bergerak, banyak berbicara, bagaimana mengatasinya. Dan ternyata bukan hanya dalam bentuk wujud anak-anak saja ternyata. Kadang-kadang kecewanya gini, dia sudah dewasa, sudah sampai remaja dewasa, tapi tidak pernah tahu karakter anaknya di situ. Makanya di sini membongkar tentang karakter anak. Seperti untuk orang tua ya? Betul, orang tua cerdas.
Kalau yang ini Itu branding. Ya, branding viral. Bagaimana nanti bagi Anda atau teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu yang pengen punya bisnis, usaha ataupun bahkan freelance gitu, pengen punya brandingnya tapi langsung viral gimana sih gitu, tanpa harus menjatuhkan. Memiliki kesan positif dan sebagainya. Seperti itu. Ini berarti untuk entrepreneur ya? Ya. Itu dulu deh. Oke. Kalau yang ini adalah bisnis filosofi. Bagi Anda, Bapak Ibu dan kawan-kawan, rekan-rekan dan warga sekalian yang sudah memiliki bisnis, nah pola bisnisnya ini seperti apa, gitu loh. Ada gaya-gaya bisnis kan orang berbeda-beda. Nah ini disimbolkan dengan batu-batu permata. Ada beberapa batu permata, ada space stone, ada power stone, ada time stone dan sebagainya. Gitu. Oke. Ini dua ini yang paling tebal nih, saya penasaran. Apa ini? Black Hypnosis. Sebetulnya dengar kata Black Hypnosis nih serem nggak sih sebetulnya? Itu dia. Banyak orang yang bilang itu ilmu hitam. Iya, gimana? Berarti nanti kalau Mas Angga naik mobil hitam bisa nggak pakai ilmu hitam. Artinya gini, filosofinya dari Black itu adalah hitam ini sama seperti kita pakai baju di siang hari, itu akan terasa panas dibandingkan warna lain. Ternyata hitam ini menyerap semua warna. Artinya filosofinya kenapa namanya Black Hypnosis? Saya menggunakan berbagai keilmuan, bukan hanya dari hipnotis saja, hipnoterapi saja atau benda, tapi dari kedokteran, dari psikologi, fisiognomi, ya fisiologi dan sebagainya, menjadi satu kesatuan. Dan fenomenalnya buku ini sudah hampir 6-7 tahun ini launching tanpa toko buku, Mas Angga. Sudah ada di benua Eropa, Amerika, Afrika bahkan, dan berbagai guru luar negeri juga membeli dan mereka mentranslate sendiri. Luar biasa. Kalau yang satunya, tapi maksudnya Black Hypnosis ini yang yang dikhawatirkan orang ini buku untuk berbuat jahat nggak sih? Nah, ini banyak yang disaksikan dan saya juga banyak di YouTube juga, dari podcast juga rekan-rekan. Untuk di warung gaib ini ada beberapa case yang real. Jadi contoh, ada mafia lah kalau kita bilang ya, mafia orang jahat gitu. Saya pengen belajar, dia membayar biaya pelatihannya. Saya bertanya, saya ini preman, saya ini jahat, saya ini bajingan, katanya dia bilang. Menghasilkan berapa? Saya dari jam 6 sampai jam 12, sehari aja 500.000. Setelah dia belajar hipnotis, black hipnotis, terus belajar gendam juga dan sebagainya, dan terapi khususnya, ya kan? Lalu saya bilang, sekarang Mas, melakukan terapi satu orang berapa? Kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10-15 menit dia bisa dapat 500.000. Hanya 15 menit saja setelah mempelajari. Lalu saya bongkar pikirannya, sekarang kalau sejam aja dapat 4 orang sudah 2 juta. Bandingkan dengan profesinya yang dulu, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam 500.000 gitu. Luar biasa. Kalau yang ini mantra metamorfosa. Nah, kalau ini mantra ini terdiri dari 7 level sebenarnya. Ini level yang pertama, mantra metamorfosa adalah mantra perubahan diri sebenarnya. Nah, mantra ini adalah bukan semata-mata musyrik atau setan atau jin dan sebagainya. Mantra sebenarnya adalah mantra, artinya ucapan yang membebaskan pikiran. Artinya gini, dalam setiap hal di kita ini juga punya mantra sebenarnya, ya kan? Kalau misalnya penjual kan laris manis tanggung kimpul sampai ngepret uangnya, ya kan? Atau misalkan bagi Anda, saya sering banyak diserang ini untuk kawan-kawan muslim misalnya. Sekarang saya tanyakan kembali kepada Anda, mantranya untuk ngusir setan dalam muslim apa? Pasti ayat kursi. Pertanyaannya, kita belum tentu ngerti artinya ayat kursi, tapi udah yakin ini mantra untuk mengusir setan. Nah, atau misalnya di Bali dia punya mantra Om misalnya, seperti itu. Jadi mantra itu bukan semata-mata musyrik, jin dan sebagainya, tetapi memang sudah ada dalam keseharian kita. Atau contoh lagi, ketika kita masuk suatu institusi ya, atau bekerja profesi tertentu atau kuliah, itu kan ada bahasa Latin. Nah, lagu kebanggaan universitas misalnya, kita tidak tahu artinya, itu mantranya. Dan ini mantra-mantra yang dapat digunakan untuk apa? Untuk perubahan dulu, perubahan diri, untuk kesembuhan yang sulit sembuh dan sebagainya. Nah, luar biasa itu. Kemudian dengan membaca ini secara mandiri, orang bisa atau butuh konsultasi lagi sih? Atau butuh? Dengan membaca buku ini tentunya ini sangat mudah dengan syarat satu. Dengan syarat satu yaitu dipraktekkan.
dipraktekkan dan disempurnakan. Tentunya nanti supportnya adalah berupa grup, ya kan, grup ada grup WA, grup Telegram, grup sosial media, Facebook dan sebagainya. Juga ada support video dari YouTube yang bisa disaksikan. Nah, untuk konsultasinya itu free unlimited. Nah, unlimited artinya nanti sebelum nanti konsultasi di WA dulu, karena kan waktu kesibukannya itu Mas Angga. Kalau untuk di warung Gaib sendiri bisa di aplikasinya sudah bisa tinggal chat interaktif ya, tinggal balas saja ya. Oke. Tapi tunggu deh, maksudnya ini kan bagaimana cara Ajun memastikan bahwa orang-orang yang memahami ilmu-ilmu ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang jahat gitu. Ini kan baik-baik semua nih untuk memahami anak, untuk closing bisnis gitu kan. Kita agak khawatir bahwa wah jangan-jangan nih ntar disalahgunakan untuk hal-hal kriminal gitu misalnya. Sudah apa sih digunakan untuk misalnya salah kriminal? Sebenarnya tinggal perubahan mindset aja. Kayak tadi dia dari jam 6 sampai jam 12 dia preman nih, wah merugikan banyak orang, 500.000. Tetapi hanya terapi 15 menit, ya kan dia dapat pasien, dia dapat 500.000. Mikir dia, berpikir iya ya benar juga ya. Nah, akhirnya dulu contoh misalnya yang mafia ini, preman ini, dia malah ke toko. Ya kan otomatis ya dia karena takut dikasih. Tetapi sekarang kebalikannya, justru toko sukarela. Loh, kok sukarela? Oke. Berarti Ajun dengan ini adalah membuat orang-orang yang memahami ini adalah bahwa kita bisa melakukan hal lain yang berguna, yang bisa menghasilkan sehingga meninggalkan cara-cara lama dia yang kriminal itu ya. Good. Oke. Ada lagi Ajun yang bisa disampaikan? Ya, disampaikan bahwa ini adalah ilmu-ilmu yang memang praktis dan dari sisi keilmuan. Artinya kuncinya ada 4. Apa itu? Jadi ilmu ini dibahas secara yang pertama adalah orang-orang yang agamis. Jadi dari berbagai sudut agama apapun. Yang kedua dari spiritual. Berarti yang pertama ini sebetulnya nggak bertentangan dengan ajaran agama? Oh tidak. Sama sekali mereka sudah ada di ajaran agamanya, cuman karena memang tidak menyadari. Dan dikemas dengan yang lebih sederhana, kekinian. Ya, ini agamis. Yang keduanya adalah spiritual. Spiritual itu orang-orang yang suka dengan meditasi, suka dengan energi dan sebagainya. Ada juga dengan orang-orang yang ilmiah. Nah, saya bisa tolong diceritakan dong, pasti kan ketika Ajun masuk ke ranah profesional bisnis, ilmiah, sebenarnya hambatannya apa sih? Orang akan skeptis apa merasa anggap miring dulu nggak sih waktu Ajun masuk? Pasti ada. Itu karena kenapa banyak tantangan, banyak serangannya juga, banyak orang-orang yang khususnya dari ilmiah ya. Ilmiah ini apa sih logikanya? Apa sih secara ilmiah sistematisnya seperti apa? Tapi ketika dijelaskan dengan terbuka, dengan gamblang, mereka menerima. Nah, seperti itu. Jadi ada tadi agamis, spiritual, orang-orang yang suka dengan energi, meditasi, cakra dan sebagainya. Ada juga dengan orang ilmiah, ada juga dengan orang-orang supranatural. Nah, yang suka dengan mistik, goib, supranatural dan sebagainya. Ini dibongkar secara 4 segmen itu. Jadi menjadi satu kesatuan, sehingga dalam berbagai sudut itu saling mendukung. Oke, saya rasa cukup, sudah luar biasa. Sangat membahas buku-bukunya. Untuk teman-teman warga, silahkan bagi yang tertarik bisa langsung klik link di deskripsi, nanti langsung berhubungan dengan Ajun. Bagi teman-teman untuk supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya, mohon di subscribe, klik like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Thank you. Mantap.